Di dalam One Piece ada sebuah karakter yang sebenarnya kekuatan itu sudah diketahui dari episode pertama. Lain atau berbeda dari kekuatan yang semua orang sudah tahu, yaitu Devil Fruit atau buah iblis. Dan kekuatan yang gua maksud tidak lain dan tidak bukan adalah Haki. Haki, atau kalau dalam bahasa Jepang, ambisi, itu merupakan satu power system yang cocok dengan keseluruhan tema dari One Piece. Haki tampaknya ada kemiripan dengan konsep umum yaitu Chi atau Ki yang dapat kita temukan sebagai referensi power system dari banyak anime shonen lainnya yang didasarkan oleh Chi atau kekuatan hidup dalam filsafat Cina. Oleh karena itu, Chi dan Haki ada kemungkinan dapat bersinggungan satu sama lain karena merepresentasikan sesuatu dari dalam diri makhluk hidup yang dapat dipakai untuk bertarung. Baik, nyambung lagi ke tema keseluruhan dari anime One Piece. Anime One Piece memiliki karakter, di mana karakter itu memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup dari Luffy adalah menjadi Raja Bajak Laut, yang dia sertakan juga menjadi orang yang paling bebas di lautan. Jadi kalau ingin mengkoneksikan antara dua tersebut, maka kalau kita hidup mengejar sesuatu yang kita inginkan atau impian kita, disitulah haki atau ambisi ini akan muncul. Apakah seorang tersebut memiliki haki, yaitu naluri, semangat juang, ataupun ambisi yang cukup kuat untuk mencapai tujuan hidupnya? Dan harus seberapa besar haki yang harus dimiliki seseorang untuk dapat mencapai tujuannya? Selamat datang di Culturific, dan inilah rahasia sebenarnya dari haki di One Piece. Haki pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu Observation Haki, Ornament Haki, dan Conqueror's Haki. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu Observation Haki. Haki observasi ini kurang lebihnya adalah memungkinkan penggunanya untuk melihat sesuatu yang fundamental, yang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti jiwa ataupun emosi seseorang, dan bahkan dapat dipakai untuk melihat masa depan. Walaupun kelihatannya mudah dipahami, tapi haki ini sengaja dibuat sedikit samar-samar oleh Oda. Karena samar-samar inilah haki ini sangat bervariasi, mulai dari mampu melihat emosi seseorang sampai memampukan penggunanya untuk melihat ke masa depan. Dan ketika haki ini digunakan, kita dapat dengan jelas melihatnya di anime ataupun manga. Lalu selanjutnya ada Ornament Haki. Pada Ornament Haki, si individu akan mengeluarkan ambisi atau haki yang cukup sampai itu termanifestasi dalam bentuk pengerasan tubuh atau pada benda tertentu. Ornament Haki sebenarnya yang paling mudah dipahami dari ketiga jenis haki dan juga paling mudah dilihat secara visual. Nah, haki ini seakan-akan memberikan kita impresi bahwa, wah, kita nggak bisa nih ngelukain ini orang karena ambisinya kuat banget, karena hakinya kuat banget, sampai-sampai lapisan tubuhnya itu jadi kuat dan keras. Lalu yang terakhir ada Conqueror's Haki. Dikenal juga dengan nama Colors of the Supreme King atau warna Raja Penakluk. Merupakan haki yang paling langka di One Piece karena hanya orang-orang tertentu yang memiliki ambisi layaknya seorang raja yang memiliki haki ini. Karakter yang memiliki Conqueror's Haki ini biasanya memiliki ambisi yang sangat besar dan prinsip yang tidak dapat digoyahkan, sehingga itu memampukan mereka maju dalam keadaan apapun. Conqueror's Haki digambarkan menjadi semacam hawa keberadaan yang dapat membuat orang di sekitarnya itu pingsan, yaitu siapapun yang memiliki ambisi yang lemah. Jadi simpelnya haki itu bisa menambah kekuatan. Kekuatan fisik pada Ornament Haki, kekuatan mental pada Observation Haki, bahkan memaksakan kehendak kita ke orang lain, yaitu Conqueror's Haki. Haki itu bisa dikeluarkan secara sengaja seperti banyak pertarungan di One Piece, dan juga secara tidak sengaja seperti Luffy waktu di Marineford. Meskipun haki ini sangat luar biasa, haki ini bisa juga habis ketika terlalu sering digunakan dan butuh waktu untuk meregenerasinya.
Salah satu poin penting dari haki adalah ketika kita memiliki haki yang kuat atau ambisi yang kuat, maka kita dapat mengalahkan pengaruh dari buah iblis. Seperti yang ditunjukkan Law ketika berhadapan dengan buah iblisnya Dokyu. Dan waktu itu Law dan seluruh krunya dibuat menjadi perempuan oleh buah iblis Dokyu. Tapi karena menggunakan haki, Law bisa menegasi kemampuan buah iblis tersebut. Ataupun contoh lainnya seperti kita bisa menggunakan ornamen haki untuk melukai para pengguna buah iblis Logia yang bisa dengan mudah berubah menjadi elemennya. Ini pula yang menjadi dasaran kita ketika menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan aneh tentang buah iblis yang overpower atau OP yang ada di One Piece. Contohnya ketika berhadapan dengan Big Mom, kenapa lo nggak ngebuat sebuah room yang besar kemudian menteleportasi Big Mom ke sana? Dengan begitu dia bisa jatuh ke laut dan ya udah dikalahkan. Pertanyaan ini pula yang ditanyakan oleh Kid ketika melawan Big Mom, dan Law dengan gampangnya menjelaskan karena hakinya itu terlalu kuat, jadi nggak bisa. Baik, saya akan sedikit cocok logi dengan dunia nyata ya. Bayangkan haki sesuai dengan artinya adalah ambisi kita. Sedangkan Devil Fruit kita ibaratkan adalah privilege. Ketika kita mempunyai privilege, tapi kita tidak memiliki ambisi, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kekuatan yang besar dipegang oleh orang yang salah. Sebaliknya ketika kita punya ambisi yang sangat besar tapi kita nggak punya privilege, yang terjadi adalah seperti Shanks yang merupakan salah satu karakter paling hebat di One Piece tanpa buah iblis. Emang benar adanya kalau privilege atau buah iblis itu bisa membawa kita ke suatu peringkat tertentu atau suatu pencapaian tertentu. Tapi semua itu akan sia-sia ketika kita dihadapkan dengan orang yang punya ambisi yang lebih hebat daripada kita. Apalagi kalau kita memiliki ambisi dan juga privilege seperti para admiral yang ada di One Piece. Dari penjabaran singkat ini sebenarnya kita udah bisa mengambil kesimpulan bahwa ambisi atau haki itu di atas privilege atau devil fruit. Tapi masih menyisakan satu pertanyaan cocok logi lagi, yaitu kalau emang buah iblis merupakan sebuah privilege, lalu kenapa para pengguna buah iblis itu dibenci oleh lautan? Cocok logi apa yang kita bisa buat dari sini? Dibenci oleh apa? Itu akan seru dijawab, dan mungkin akan kita dapat jawabannya ketika kita sudah tahu asal-muasal buah iblis. Jadi untuk saat ini bersabarlah, nakama. Haki pada dasarnya adalah saking besarnya ambisi seseorang, dunia seakan-akan mengikuti ambisi si orang tersebut. Contohnya aja Kanker Haki, saking kuatnya ambisi si orang ini, siapapun yang memiliki ambisi yang lebih lemah daripada dia, itu pingsan. Tentu saja dengan ambisi yang besar saja, tidak cukup untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Harus pula disertai oleh tekad dan juga kerja keras. Tapi dari pembahasan hari ini yang menjadi poinnya adalah tanpa ambisi yang kuat, kita tidak akan kemana-mana. Kita tidak akan jadi orang hebat. Kita hanya akan jadi orang biasa aja, dan kasarnya kita akan dilahap oleh orang yang ambisinya lebih kuat daripada kita. Kayak orang-orang yang pingsan tadi ketika kena kanker haki. Akhir kata, milikilah ambisi yang sangat kuat sampai itu bisa mengalahkan privilege dalam bentuk apapun. Termasuk Shanks yang sampai hari ini di dalam cerita One Piece mengalahkan musuh-musuhnya murni menggunakan haki tanpa ada devil fruit ataupun buah iblis sama sekali. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan.